pengerjaan tugas yaitu Jumat 5 Februari 2021 dengan nama dosen Ibu Eva Pasaribu SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan ke 10 pertanyaan yang telah menjadi kuis untuk hari ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari kuis soal pembelajaran tematik. Yang pertama itu adalah alasan mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Alasannya itu yang adalah perkembangan psikologis anak. Nah, anak yang duduk di kelas awal seperti di kelas 1 SD adalah anak yang berada pada rentang usia dini. Nah, si anak belajar dari hal-hal yang bersifat konkret atau nyata, yaitu yang dapat dilihat, diraba, atau dirasakan. Nah, untuk alasan mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD yaitu dengan mempelajari tematik dikarenakan pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Demikian siswa mampu memahami konsep-konsep pembelajaran tertentu secara menyeluruh atau utuh. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, dipandang dari sudut perkembangan psikologis anak dan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar menengah. Penjelasan dari kata-kata itu adalah sangat baik. Mengapa? Dikarenakan fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk anak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada penerapan konsep-konsep belajar sambil melakukan sesuatu sehingga proses pembelajaran tersebut bermakna. Dan yang berikutnya, landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi, psikologis, dan biologis dan aplikasinya pada pembelajaran. Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Dalam penerapannya terdiri dari 3 tahap, yaitu progresisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang B, landasan psikologis. Psikologis perkembangan diperlukan terutama dalam penentuan isi atau materi pembelajaran yang akan dibuat kepada peserta didik. Nah, yang ketiga, landasan yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yaitu implikasi pembelajaran tematik bagi guru, siswa, metode, sarana dan prasarana, sumber belajar, pengaturan ruang dan pemilihan media menurut pendapat sendiri. Dan menurut pendapat saya adalah implikasinya bagi guru. Pembelajaran guru yang teoritis baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar yang akan disampaikan kepada si anak. Nah, implementasi pada siswa. Yang pertama itu siswa harus siap mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu adalah siswa harus siap mengikuti proses pembelajaran yang bervariasi secara aktif dan diskusi. Nah, untuk yang C, sarana dan prasarana, menekankan kepada siswa secara individual maupun kelompok. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah proses pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama itu adalah menentukan tema, yang kedua menginteraksikan tema yang ada dengan kurikulum yang berlaku. Yang C, mendesain rencana dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya untuk yang nomor 7, desain pembelajaran
sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.